Nah, drama ini bercerita tentang seorang gadis bernama Sun Hui yang hidup bahagia di sebuah keluarga sempurna. Ayahnya seorang pengacara sukses, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang baik hati. Pokoknya Sun Hui yang cerdas dan cantik sangat disayang orang tuanya. Namun suatu hari, ia lupa memberi catatan yang diminta sahabatnya bernama Suyon. Dan karena Suyon baru saja pulang, ia pun mengejarnya, tapi bingung melihatnya masuk ke rumah temannya bernama Kyung Ho. Suyon sendiri sangat marah dan cemburu melihat Kyung Ho menyiapkan surprise cinta kepada Sun Hui. Mendengar itu, Sun Hui yang awalnya ingin pulang terpaksa masuk ke sana. Terkejut melihat Suyon memegang pisau. Namun itu justru membuat Suyon bertambah marah, menuduh Sun Hui sebagai penyebab penderitaannya, dan ia langsung menyerang Sun Hui. Tapi Kyung Ho melindunginya, membuatnya terkapar bersimbah darah. Alhasil Sun Hui pulang dengan sangat terpukul, ngaku ke ibunya bahwa dirinya telah membunuh seseorang. Mengapa bisa begitu? Halo semua, ketemu lagi dengan aku yang selalu ngebahas drama Korea dengan sangat detail. Jadi sebelum lanjut, sabrek dulu dan langsung saja ke ceritanya. Nah, kita kembali ke beberapa hari sebelumnya. Suyon datang ke SMA Yunil sebagai siswa pindahan, tepatnya di kelas Sun Hui. Anehnya, Suyon langsung menyapa Sun Hui, padahal Sun Hui merasa baru pertama kali melihatnya. 나 기억해? Jadi di sekolah itu, Sun Hui sahabatan dengan dua pria, si Kyung Ho dan si Jiun. Tapi sebenarnya kedua pria ini suka kepada Sun Hui, hanya saja Jiun memendam perasaannya, berbeda dengan Kyung Ho yang selalu menunjukkannya, dan Suyon yang mengawasi mereka ngerti itu. Malamnya, Sun Hui dan ortunya menghadiri sebuah acara di mana sang ayah meraih penghargaan sebagai pengacara terbaik tahun ini, membuat semuanya kagum karena Tuan Choi memenangkannya selama 3 tahun berturut-turut. Besoknya, sebagai siswi populer, Sun Hui selalu diberi hadiah oleh para siswa, membuat mereka selalu cemburu, utamanya si Kyung Ho, sehingga hari itu juga ia langsung memberikan hadiah istimewa berupa liontin angsa yang indah. Namun Suyon yang melihatnya nampak cemburu, begitupun dengan si Jiun. Nah, di jam istirahat, Suyon tiba-tiba membuka jepitan rambut Sun Hui. 아직 기억하고 있었네. 머리 이렇게 묶는 거. Membuat Sun Hui terkejut, apalagi Suyon menunjukkan kotak korek kayu yang membuatnya teringat persahabatan masa kecilnya dengan Suyon. Yah, rupanya mereka dulu anak panti, di mana Sun Hui selalu dibully anak lain, tapi Suyon selalu muncul melindungi dengan korek kayu yang selalu ia bawa. Dan sejak saat itu, mereka pun menjadi sangat akrab, layaknya saudara. Bahkan Suyon selalu mengajari Sun Hui cara menjepit rambut dan sekali-kali bermain korek kayu di belakang panti. Pokoknya mereka menjalani hari-hari mereka dengan sangat bahagia. Namun suatu hari, Suyon yang akan diadopsi pamit ke Sun Hui sambil memberikan korek kayunya, berharap mereka akan bertemu lagi ketika dewasa nanti. Tapi sepertinya ada sebuah insiden yang membuat Suyon nampak iri kepada Sun Hui, di mana sekarang Suyon meminta liontin itu sebagai simbol kembalinya persahabatan mereka, membuat Sun Hui bingung tapi tetap menyerahkannya. Malamnya, Suyon yang kerja paruh waktu kebingungan karena tempat kerjanya itu tutup, dan gak berapa lama rekan kerjanya datang mengabarkan bahwa bos mereka tuh ternyata penipu yang sudah kabur, membuat Suyon stres karena gajinya selama 2 bulan belum dibayar, padahal ia sangat butuh uang. Alhasil besoknya ia pun ingin minjem 100 kepada Suyon, tapi Suyon gak mendengarnya karena pakai headset. Segera minta maaf, namun hal itu jelas membuat Sun Hui shock, berkata kalau ia gak punya tunai hari ini, jadi akan memberikannya besok. Masalahnya Kyung Ho yang ada di sana salah paham, mengira Suyon membuli Sun Hui. Karena itu, besoknya Kyung Ho langsung memberi uang ke Suyon, melarangnya mengganggu Sun Hui lagi, karena ia pasti akan melindunginya. Tapi masalahnya, itu membuat Suyon tersinggung.
membuat semuanya terkejut, khususnya Sunhui. Ingin mengejarnya, tapi Suyon meninggalkannya dengan wajah penuh dendam. Yah, nampaknya Suyon punya motif lain pindah ke sekolah itu. Bahkan ketika pulang sekolah, ia nampak cemburu melihat Sunhui dijemput bersama Kyungho. Karena itu, Wati dan Ija yang membenci Sunhui langsung membujuk Suyon untuk bergabung dengan mereka. Tapi Suyon menolak. 필요 없어. Besoknya, atas permintaan Sunhui, Kyungho pun terpaksa minta maaf ke Suyon, meluruskan kesalahpahaman mereka kemarin, sehingga Suyon kembali luluh meskipun wajahnya jelas masih menyimpan dendam. Ia pun menemui Jiung, menyinggung kalau ia tahu bahwa Jiung suka kepada Sunhui. Alhasil, Jiung jujur dengan perasaannya, tapi statusnya sebagai anak tukang laundry biasa, gak mungkin mendekati Sunhui. Berbeda dengan Kyungho yang anak seorang pelukis terkenal, dan itu membuat Suyon ngerti. Tapi ada yang aneh dengan kata-katanya, seolah-olah ia gak ingin Sunhui bahagia. 밀릴 부모도 없는 보육원 출신은 연애는 생각도 하면 안 되겠구나. Malamnya, ia pun dengan sengaja menunggu Sunhui pulang, lalu mengajaknya ke sebuah tempat sepi, menunjukkan apa yang disembunyikannya selama ini. 사는 치료비가 많이 든대. 그러니 이런 꼴이 된 애를. Yah, malam setelah Suyon berpamitan, Sunhui yang sedih main korek api sendiri di belakang. Tapi karena gak mau nyala, ia pun meninggalkannya di sana. Gak tahu kalau korek itu ternyata terbakar. Alhasil, dalam sekejap, api itu merembet ke gedung panti. Masalahnya, Suyon yang sangat senang akan diadopsi besok pagi, tidur di kamar berbeda, sehingga gak ada yang sadar kalau Suyon masih ada di dalam. Yah, luka bakar yang pengobatannya mahal itu membuat Suyon gak jadi diadopsi. Dan mirisnya, justru Sunhui yang akhirnya diadopsi. Makanya Suyon menyimpan dendam yang amat mendalam. Nah, mendengar fakta itu, Sunhui terperangah. Apalagi Suyon melanjutkan kisah kelamnya yang hanya dijadikan panggung para politisi di hadapan media. Pokoknya penyebab dari semua itu adalah Sunhui. Jadi sekarang Sunhui harus melakukan apa aja untuknya jika ingin menebus kesalahannya. Karena itu Sunhui pun menulis surat permohonan maaf dengan sungguh-sungguh. Berjanji akan melakukan apapun demi kebahagiaan Suyon. Membuat Suyon kembali luluh. Tapi lagi-lagi si Wati dan Ija muncul, mengajaknya gabung. Yakin kalau Suyon memegang rahasia Sunhui. Namun Suyon langsung menghajar mereka hingga bonyok. 선이 건들면 뒤질 줄 알아. Setelahnya, ia pun berterima kasih kepada Sunhui, tanda kalau mereka kembali bersahabat. Namun, ketika pulang, Wati dan Ija tiba-tiba mencegatnya bersama pacarnya, membuat Suyon gak berdaya. Beruntung, Kyungho muncul menghajar mereka. Yah, rupanya si Kyungho ahli bela diri, tapi gak menggunakan keahliannya itu melawan perempuan, menyuruh Wati dan Ija segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba polisi datang, sehingga Jiun yang datang terlambat segera kabur. Begitupun Kyungho yang langsung menarik Suyon pergi dari sana. Membuat Suyon beneran jatuh cinta, apalagi Kyungho mengantarnya hingga ke rumah. Dengan begitu, mereka berempat pun menjadi sangat akrab, menganggap itu persahabatan, padahal saling cinta, utamanya Suyon yang sangat ingin dipotret berdua dengan Kyungho. Gak hanya itu, Sunhui juga mulai mengajak Suyon makan di rumahnya, merasakan kebahagiaan yang sama dengannya. Tapi Sunhui gak sadar kalau itu justru membuat Suyon tambah iri. Besoknya, Suyon gak sengaja mendengar percakapan Jiun dan Kyungho, di mana Kyungho berencana mengutarakan cintanya kepada Sunhui, membuat Suyon mulai gelisah, segera meminta Sunhui berjanji untuk mengabaikan Kyungho, bahkan ketika diajak pergi bersama. Jelas dong, Sunhui bingung, tapi 왜? 무슨 일 있어? 말라면 하지 마! jadinya ia terpaksa setuju. Alhasil, ketika pulang sekolah, Sunhui terus menolak ketika Kyungho mengajaknya ke rumah. Alasan ingin pergi bersama Suyon. Padahal ketika sampai di rumah, Suyon buru-buru pamit pergi. Sunhui sih merasa gak ada yang aneh, tapi sadar kalau buku catatan matematika yang ingin dipinjam Suyon kelupaan. Ia pun segera mengejarnya,
seperti yang terjadi di awal drama tadi, di mana Sun Hui menunggu di luar karena sudah janji ke Suyon gak akan masuk ke rumah Kyung Ho. Tapi mendengar teriakan itu, ia pun masuk, berakhir dengan Suyon yang marah dan akhirnya gak sengaja menusuk Kyung Ho. Nah, entah apa yang terjadi, Sun Hui justru ngaku ke ibunya sebagai pembunuh, di mana ponsel dan buku catatannya kelupaan di sana. Tapi karena sang ibu sangat sayang kepada putrinya, menyuruhnya segera membersihkan diri dan melupakan itu. 괜찮아. 걱정하지 마. 엄마가 해결할게. Paginya, Sun Hui terbangun merasa kejadian semalam adalah mimpi. Apalagi ponsel dan buku catatannya ada di meja. Bingung karena ortunya juga menyediakan sarapan seperti biasa. Namun, ia yang melihat berita jelas sangat terkejut karena semalam tuh rumah Kyung Ho kebakaran. Gak hanya Kyung Ho, ortunya juga tewas di sana. Anehnya, ibu Sun Hui nampak biasa saja, seolah-olah gak ada yang terjadi. Beralih ke TKP, di mana polisi bingung karena biasanya dalam insiden kebakaran, setidaknya ada satu orang yang selamat, minimal berusaha menyelamatkan diri. Dan dari hasil penyelidikan, sumber kebakaran terjadi di kamar Kyung Ho yang terdapat banyak pengencer cat lukis. Dan itu wajar karena ayah Kyung Ho adalah seorang pelukis. Tapi Suyon malah muncul di sana dengan wajah ketakutan, membuat polisi kita panggil Udin dan Bejo ini jelas curiga. Ya, Suyon bingung dengan apa yang terjadi, menghubungi Sun Hui, tapi nggak nyambung-nyambung karena Sun Hui sangat depresi dengan apa yang terjadi. Nah, Suyon pun ke rumah Sun Hui. Awalnya, ortu Sun Hui menolak, tapi karena Suyon memaksa, mereka pun mengizinkannya masuk. Di mana Suyon yang masuk ke kamar, langsung meminta penjelasan ke Sun Hui atas apa yang terjadi. Bukannya Sun Hui sudah berjanji untuk menanggung pembunuhan Kyung Ho, tapi mengapa membakar rumah tersebut. Namun Sun Hui hanya terpaku, karena dirinya juga nggak tahu apa yang terjadi. Alhasil, Suyon yang ingin lepas tangan, nggak mau tahu. Pokoknya ia akan ngelapor ke polisi dan Sun Hui harus mengakui semua kejahatan itu. Tapi saat Suyon ingin pulang, ya Tuan Choi menampakkan wajah senyum yang cukup menyeramkan. Bahkan ingin mengantar Suyon pulang, tapi jelas saja itu membuat Suyon takut, segera pamit pergi. Sementara Sun Hui hanya bisa nangis, gak tahu mau ngapain. Di sekolah, Jiun marah akibat teman-temannya ngegibahin Kyung Ho yang bunuh diri karena narkoboy. Sementara Suyon sudah ada di depan kantor polisi sambil mengingat detail kejadian kemarin. Ya, saat itu karena kesal Kyung Ho ingin memberikan surprise kepada Sun Hui, Suyon pun bohong kalau Sun Hui gak cinta kepada Kyung Ho. Buktinya gantungan kunci itu diberikan kepadanya. Tapi jelas saja Kyung Ho tak percaya dan malah menuduh Suyon mencurinya. Jadinya Suyon pun ngamuk, namun alhasil Suyon yang malu, lukanya ketahuan, ingin mengakhiri hidupnya. Tapi Kyung Ho mencegatnya hingga Sun Hui masuk dan terjadilah insiden seperti sebelumnya. Dan sekarang ingatan itu membuat Suyon ragu, takut jangan sampai dirinya disalahkan. Namun tiba-tiba sedan hitam mengajaknya ke suatu tempat dan entah apa alasannya Suyon setuju ikut. Sedangkan Sun Hui memberanikan diri menanyakan apa yang terjadi, tapi ibunya malah tersenyum dan gak menjelaskan apa-apa. Malamnya, Udin dan Bejo berhasil menemukan identitas Suyon. Yakin kalau kunci dari kasus ini ada pada gadis tersebut. Tapi masalahnya, Suyon yang terbangun di sedan hitam itu langsung ditimpuk pakai palu. Beruntung saat pelaku mengambil sesuatu di bagasi, Suyon tersadar dan segera kabur dari sana. Besoknya, Sun Hui ke pemakaman Kyung Ho. Saking sedihnya, ia hampir saja tumbang. Untungnya, Jiun dengan setia menemani, segera menghubungi Tuan Choi untuk menjemputnya. Nah, sesampainya di rumah, Udin dan Bejo sudah menunggu, sehingga Tuan Choi turun duluan menjelaskan sesuatu. Sementara Sun Hui terperangah
menemukan gantungan kunci di mobil itu. Padahal kan harusnya ada di tangan Suyon. Jadinya ia semakin curiga dengan ayahnya. Apalagi saat di dalam, ketika Udin Bejo bertanya tentang Suyon, ortunya selalu mengalihkan pembicaraan, seolah-olah mencegah Sunhui ngomong banyak. Hal itu membuat Sunhui semakin depresi, mencoba menghubungi Suyon tapi nggak aktif, menguatkan kecurigaannya kalau ortunya juga melakukan sesuatu kepada Suyon demi melindunginya, sama seperti rumah Kyungho yang dibakar itu. Alhasil, ia meminta alamat Suyon ke Jiun, lalu segera ke sana. Tapi kakak Suyon juga nggak tahu dan merasa wajar karena selama ini tuh Suyon memang selalu kabur dari rumah. Di lain sisi, kepala polisi marah akibat Udin Bejo masih menyelidiki kasus kebakaran itu, padahal kasusnya sudah ditutup dengan bunuh diri. Namun tiba-tiba laporan otopsi keluar dan Udin segera merebutnya, di mana penyebab kematian memang karena karbon monoksida akibat kebakaran. Tapi di tubuh Kyungho ditemukan luka tusuk sehingga Udin menentang kepala polisi. Pokoknya ia akan terus menyelidikinya. Sementara Sunhui yang kembali ke rumah gak sengaja bertemu pria bernama Choi Hyung-min yang ngaku sebagai kerabat Tuan Choi. Bahkan ngaku pernah bertemu Sunhui kecil. Namun Hyun-min tiba-tiba bertanya tentang kamar yang tertutup di sana, membuat Sunhui tambah bingung. Apalagi Hyun-min membisikkan sesuatu. 조심해야 해. 너희 아빠랑 엄마. Nah, ketika masuk, ibunya menyinggung Hyun-min, membenarkan kalau dia memang kerabatnya, bertanya apakah Hyun-min mengatakan sesuatu. Namun Sunhui bohong, gak ada apa-apa, pura-pura kembali ke kamar. Padahal saat ortunya tidur, ia segera ke atas, ingin membuka kamar yang ditanyakan Hyun-min tadi, tapi kekunci. Ia pun segera turun, namun 선이야. 왜 그러니? 아무것도 아니에요. besoknya karena penasaran, ia meminta bantuan Jiun agar bisa pulang sekolah lebih awal. Dan sesampainya di rumah, ia memastikan lokasi ibunya yang asik berbelanja. Tapi itu justru membuat ibunya curiga. Merasa sudah aman, Sunhui pun mencari kunci kamar tersebut. Teringat ketika kecil dulu, ia ingin membuka kamar tersebut, tapi ayahnya mencegatnya dengan wajah yang sangat menyeramkan. 절대 무슨 일이 있어도 이 방엔 들어가지 마. Karena itu, ia nggak pernah lagi mencari tahu isi kamar tersebut. Tapi sekarang, ia harus masuk ke sana. Sayangnya, nggak ada kunci yang cocok, sehingga ia terpaksa meminta Jiun memegang tangga agar ia bisa menerobos masuk lewat jendela. Sialnya, Tuan Choi datang, sehingga Jiun segera mencegatnya. Tapi karena bingung mau apa, dengan terpaksa ia joget-joget di sana, meminta Tuan Choi menilai tariannya. Kan Tuan Choi bingung ya, ini anak kesambet setan apa sih? Sampai-sampai Nyonya Choi yang datang juga kebingungan. Untung Sunhui bisa masuk sehingga Jiun dapat menghentikan kebegoannya. Nah, kamar itu rupanya seperti kamar tidur biasa. Namun Sunhui terkejut melihat sebuah foto. Gak berapa lama ortunya pun masuk mencari. Tapi karena Sunhui gak menjawab, mereka pun curiga di mana Tuan Choi ingin membuka kamar dari kunci yang ternyata ia pegang sendiri. Lalu, yah, beruntung Sunhui masih sempat keluar, alasan habis mandi. Segera ke kamar menatap foto yang entah apa itu. Malamnya ia pun bertanya ke ibunya mengapa yang diadopsi adalah dirinya, bukan anak laki-laki. Membuat ibunya bingung. Alhasil ibunya menyampaikan itu ke Tuan Choi, merasa kalau Sunhui sepertinya tahu sesuatu, sehingga 계획을 좀 앞당기는 게 좋겠죠. masalahnya Sunhui mendengar itu dengan sangat syoknya. Besoknya untuk mencari tahu semuanya, ia pun ke sebuah rumah mewah di mana asisten rumah dipanggil Burhan menyuruh mereka menunggu. Lalu gak berapa lama muncullah Nyonya Han yang gak lain adalah ibu dari Tuan Choi. Meskipun begitu, Nyonya Han langsung mengusir Sunhui
karena nggak menganggap Sunhui sebagai cucunya. Namun Sunhui nggak peduli karena tujuannya untuk bertanya siapa pria di foto tersebut dan mengapa orang tuanya merahasiakan darinya. Seketika Nyonya Han terkejut dan marah. Membuat mereka syok berat, segera pergi dari sana. Untungnya Jiun dengan setia menenangkan, meminta Sunhui cerita kepadanya saja jika ada hal yang sulit. Membuat Sunhui kembali tersenyum, tapi belum dapat menceritakan kecurigaannya terhadap orang tuanya. Di rumah, ia lagi-lagi teringat keanehan orang tuanya, di mana saat ultah dulu, ortunya memberi hadiah berupa diari. Jadi, Sunhui harus menulis semua keluh kesahnya di buku tersebut. Namun suatu hari, Sunhui pulang dengan wajah murung, tapi nggak mau cerita alasannya. Tapi ortunya membuka diari itu, mengetahui kalau Sunhui sedih akibat salah satu temannya di sekolah meledeknya sebagai yatim piatu. Besoknya, Sunhui yang ke sekolah terkejut karena temannya yang meledek itu nggak ke sekolah karena makanya sekarang Sunhui semakin curiga kalau semua itu kelakuan orang tuanya. Besoknya karena hari libur, Sunhui pun pamit karena ingin jalan-jalan bersama Jiun. Tapi setelah mereka pergi, Tuan Choi segera memeriksa kamarnya mencari apa yang disembunyikan Sunhui, termasuk memeriksa buku diarinya. Mengetahui kalau Sunhui akhirnya percaya kepada Jiun, membuat mereka nampak panik seolah-olah gak mau Jiun tahu semuanya. Masalahnya, Sunhui akhirnya menceritakan insiden naas bagaimana Suyeon menusuk Kyungho. Tapi Sunhui belum membocorkan terkait pembakaran tersebut, membuat Jiun terkejut meminta Sunhui segera melaporkannya ke polisi. Jelas saja Sunhui menolak, toh ia hanya ingin cerita, bukan ngelapor. Bahkan mengancam akan memutuskan pertemanan mereka jika Jiun ngelapor ke polisi. Besoknya saat di sekolah, Sunhui tiba-tiba menerima pesan dari Suyeon yang menyuruhnya ke depan sekolah. Jelas dong Sunhui bergegas, membuat Jiun bingung. Tapi sesampainya di depan, Sunhui gak menemukan Suyeon dimanapun. Bahkan nomor tadi sudah gak aktif. Nah, Sunhui pun melihat wanita yang mirip Suyeon, segera mengejarnya. Tapi mobil van hitam tiba-tiba hampir menabraknya. Beruntung Jiun segera mendorongnya. Ya, dulu ia pernah bermimpi didorong ke laut oleh Tuan Choi. Tapi rasa-rasanya mimpi itu seperti nyata. Dan sekarang berkat Jiun, Sunhui selamat. Namun Jiun harus dilarikan ke rumah sakit. Untungnya Jiun hanya cedera biasa, tapi ibunya tetap aja ngomel. Nah, setelah ibunya pergi, Jiun pun menjelaskan ke Sunhui kalau mobil tadi tidak ngerem, seolah-olah memang ingin menabrak Sunhui. Jadi Jiun meminta Sunhui melapor saja ke polisi, curiga kalau itu kelakuan Suyeon yang mengincarnya. Jadinya Sunhui pun ingin cerita terkait keterlibatan orang tuanya, namun ya, ortunya menghentikan pembicaraan itu, di mana Jiun bingung karena melihat Tuan Choi mengepal tangan, tanda menahan amarah. Besoknya, Udin dan Bejo lagi-lagi datang, bukan menanyakan kasus kebakaran, tapi insiden penabrakan kemarin, dan pertanyaan ditujukan kepada Tuan Choi. 렌터카 업체에서 검은색 승합차 빌리셨죠? Seketika Sunhui terperangah, apalagi Udin melanjutkan bahwa ia sudah memastikan kalau van hitam itu disewa oleh Tuan Choi karena mereka sudah menemukan mobilnya terbuang di sungai. Dan pastinya Tuan Choi nggak menjawab di sana, tapi menyuruh Udin menemuinya di kantor. Nah, setelah polisinya pulang, Nyonya Han pun menghubungi Tuan Choi terkait kedatangan Sunhui, membuat Choi pusing. Sedangkan Sunhui semakin depresi, curiga apa jangan-jangan ayahnya ingin membunuhnya. Sementara Tuan Choi masuk ke kamar tersebut, memastikan foto yang dimaksud Nyonya Han. Dan karena nggak menemukannya, ia pun langsung ke kamar Sunhui, membongkar semuanya, membuat Sunhui ketakutan, terpaksa jujur kalau foto itu ada di dalam tasnya.
Ia pun bertanya siapa anak laki-laki tersebut, mengapa rumah Kyung Ho terbakar, lalu mengapa gantungan kunci Suyon ada di mobil ayahnya. Tapi bukannya menjawab, Tuan Choi justru berkata, 네가 무슨 나 때문에 여보, namun istrinya malah menghentikannya. Jadinya Sun Hui semakin penasaran dan tambah ketakutan. Karena itu ia pun menemui Hyun Min yang mengungkap jati dirinya sebagai polisi. 너희 아버지랑 잘 알던 사이인데 그 사람은 숨겨진 얼굴이 있는 사람이라고 생각해요. Intinya Hyun Min melakukan itu karena mencari sesuatu. Di tempat berbeda, seseorang yang mancing terkejut menemukan sesuatu di sungai. Dan saat polisi mengambilnya, itu adalah barang-barang milik Suyon. 이수연? Sementara Sun Hui yang pulang bohong kalau dari bertemu Jion. Namun orang tuanya tiba-tiba memutuskan untuk memindahkan Sun Hui sekolah di Kanada. Berjanji akan menyusul nanti. Membuat Sun Hui terdiam. Ibunya sendiri cerita kalau anak laki-laki itu adalah anak kandung mereka dulu, tapi meninggal dalam insiden kebakaran. Intinya mereka sangat terpukul atas kejadian itu, makanya merahasiakan kepada siapapun, termasuk kepada Sun Hui. Toh Sun Hui hanya perlu percaya kalau apa yang mereka lakukan adalah demi melindungi Sun Hui. Jelas dong Sun Hui semakin penasaran, bertanya tentang Kyung Ho, sehingga ibunya cerita kalau malam itu ia memang ke rumah tersebut, di mana ia ingin nelpon ambulans. Tapi Kyung Ho yang masih hidup malah melarangnya. 저 괜찮으니까 가세요. 곧 엄마 아빠 올 거예요. Sehingga ibunya hanya mengambil ponsel dan buku Sun Hui lalu keluar dari sana. Namun sedan hitam tiba-tiba datang. Untungnya ia bisa pergi. Yah, entah bohong apa tidak, intinya ibunya ingin Sun Hui percaya kepadanya. Hal itu tentu membuat Sun Hui semakin bingung. Apalagi teringat penjelasan Hyun Min sebelumnya kalau 11 tahun lalu terjadi insiden kebakaran yang sangat viral. Dan di insiden itulah anak laki-laki Tuan Choi meninggal. Tapi yang menarik adalah 그 당시 너희 양부 최진혁이 누가 봐도 제일 유력한 용의자였어. 근데 잘도 빠져나가. dan itulah yang diselidiki Hyun Min karena kasus itu ditutup setelah menangkap orang gak bersalah. Jadi Hyun Min meminta Sun Hui untuk tidak percaya kepada siapapun karena bisa saja Sun Hui jadi korban berikutnya. Di lain sisi, Tuan Choi nampak geram melihat berita penemuan barang-barang Suyon, di mana polisi menarik kesimpulan kalau Suyon diculik. Sedangkan Sun Hui mencari artikel kebakaran 13 tahun lalu, tapi semua artikel telah dihapus, seolah-olah ada yang sengaja menyembunyikan fakta insiden tersebut. Gak berapa lama Hyun Min nelpon, memastikan Sun Hui baik-baik saja, dan Sun Hui langsung bertanya tentang anak kandung orang tuanya. 저희 집에 저 말고 다른 아이가 있었나요? 2층 방에 들어가 봤구나. Nah, Burhan pun menemui Choi menceritakan terkait kedatangan Sun Hui kemarin, dan Choi hanya bisa meminta Burhan menyampaikan permohonan maafnya kepada ibunya, memastikan kalau kejadian itu gak akan terulang lagi. Yah, entah karena apa hubungan Tuan Choi dan ibunya memburuk. Namun Burhan yang ingin pergi tiba-tiba berpesan, 사고 조심하게. Tengah malamnya setelah memastikan ortunya tidur, Sun Hui pun ke dapur. Namun betapa terkejutnya dia melihat bumbu kacang di barang belanjaan ibunya. Yah, Sun Hui alergi kacang dan itu dapat membuatnya mati. Tapi saat lewat di kamar orang tuanya, jelas dong ia semakin ketakutan, menganggap kalau orang tuanya ingin membunuhnya diam-diam. Segera ke kamar mengurung diri sambil menahan rasa takutnya. Di saat yang sama, Jiun yang sadar akan keanehan ortu Sun Hui memutuskan ke kantor polisi, melaporkan insiden kebakaran rumah Kyung Ho kepada Udin. Setelahnya, ia pun mengabari Sun Hui terkait hal itu, termasuk penjelasan Udin tentang Suyon yang menghilang, membuat Sun Hui semakin depresi. Apalagi ibunya tiba-tiba datang membawa makanan, dan Sun Hui yakin kalau makanan itu ada kacangnya. Jadinya
Ia pun segera kabur dari rumah, segera mengabari Jiun untuk menjemputnya. Tapi menyadari sosok aneh yang mengikuti, ia terpaksa pergi ke tempat yang ramai. Namun saat ingin nyebrang, Jiun sendiri singgah beli payung, tapi melihat ambulans melintas, ia mulai curiga, apalagi orang pakai jas hujan lewat dengan sangat mencurigakan. Ia pun mengejarnya, tapi orang itu pergi dengan taksi. Namun, ya itu si Choi yang juga pakai jas hujan yang sama. Tapi mendapat kabar tentang kecelakaan Sunhui, Tuan Choi nampak panik. Untungnya Sunhui masih tertolong meskipun belum sadarkan diri. Gak berapa lama ketika si Choi keluar sebentar, Sunhui menyadari keberadaan ibunya yang mencekiknya, membuatnya teriak histeris. Padahal ibunya ada di luar bersama Jiun. Dan karena teriakan itu, mereka pun segera masuk. Tapi melihat ibunya di depan matanya, Sunhui jelas semakin ketakutan. Di saat yang sama, Udin dan Bejo menunjukkan rekaman dashboard mobil, bukti kalau ada yang mendorong Sunhui. Namun Jiun mengabari tentang Sunhui yang sadarkan diri. Ya, tim medis segera menenangkannya. Namun Sunhui malah meminta Jiun mendekat dan berkata, jelas dong, Udin dan Bejo segera memastikannya. Tapi Sunhui langsung tertidur akibat obat penenang. Alhasil Udin dan Bejo pun semakin curiga dengan ortu Sunhui. Masalahnya mereka nggak punya surat perintah, sehingga untuk mencari bukti mereka terpaksa meminta bantuan preman untuk menabrak mobil si Choi, di mana preman itu langsung minta maaf, siap memperbaiki mobil si Choi, padahal Udin dan Bejo ingin memeriksa mobil tersebut. Besoknya Sunhui pun tersadar, tapi yang ada di hadapannya adalah ibunya. Ia pun berusaha menahan rasa ketakutannya, sehingga setelah ibunya keluar, ia segera meminta bantuan Hyunmin yang ia percayai sekarang. Jiun sendiri kepikiran dengan kejadian semalam, yakin kalau orang pakai jas hujan yang dilihatnya adalah Suyeon. Di lain sisi, Udin Bejo meminta tim forensik memeriksa mobil si Choi, dan benar saja mereka menemukan jejak darah di sana. Sementara Sunhui meminta dirawat di rumah saja, tapi ketika sampai, polisi datang menangkap si Choi. Nah, kepala polisi yang awalnya marah kepada Udin malah mendukungnya sekarang setelah melihat bukti jejak darah Suyeon di mobil si Choi, di mana Udin mengabari Bejo untuk mengikuti Jiun karena rasa-rasanya tuh Jiun mengetahui sesuatu. Nyonya Choi sendiri berusaha meyakinkan Sunhui kalau semua itu salah paham, dan ia pamit karena harus membela suaminya di kantor polisi. Sedangkan Jiun sampai di gang tempat ia ingin bertemu dengan Suyeon. Namun, ya itu si Bejo mencari tahu tujuan Jiun di sana, sehingga Jiun pun jujur kalau ia melihat Suyeon malam itu, membuat Bejo bingung karena setahunya tuh Suyeon sudah tewas. Cerita tentang penemuan jasad di sungai yang belum terdeteksi, tapi ditemukan identitas Suyeon di jasad itu. Alhasil Jiun kembali ke gang tersebut dengan kebingungan, tapi tiba-tiba orang misterius itu menusuknya. Beruntung Bejo belum jauh dari sana, segera memanggil ambulans. Sedangkan Udin menginterogasi Tuan Choi terkait darah Suyeon yang ditemukan di mobil. Namun, ya Tuan Choi mengelak, menjelaskan kalau van hitam yang jatuh di sungai itu juga dicuri. Dan yang terpenting, Udin belum membuktikan kalau dirinya lah yang membunuh Suyeon. Di saat yang sama, Sunhui yang sendiri di rumah seketika histeris akibat seseorang melempar jendelanya pakai batu dan muncul sambil memegang pisau. Sementara Udin yang mendapat kabar penusukan Jiun jadi pusing, apalagi Bejo menjelaskan kalau yang menusuk Jiun adalah Suyeon. Ya, Nyonya Choi yang muncul di sana dan keberadaan Tuan Choi di dalam membuktikan kalau kecurigaan Udin selama ini kepada mereka adalah salah. Dan memang benar, orang yang sekarang mengancam Sunhui adalah Suyeon yang masih hidup.
Nah, merasa nggak ada yang bisa menghalanginya, Suyon pun membuang pisaunya, ingin bermain-main dengan Sunhui. Ya, Suyon menganggap orang yang hampir membunuhnya kemarin adalah suruhan Sunhui. Jadi, ia datang ke sana untuk balas dendam. Setelahnya, Sunhui pun diikat di kamar, di mana Suyon menyiram kamar itu dengan bensin, biar Sunhui merasakan ketakutan yang sama seperti yang ia alami dulu. Sunhui sih berusaha menjelaskan kalau dirinya nggak tahu apa-apa terkait Suyon yang hampir dibunuh. Tapi Suyon nggak percaya karena ia menemukan gantungan kunci di kamar Sunhui. Yang harusnya tuh gantungan kunci itu ada di mobil orang yang hampir membunuhnya. Beruntung Hyunmin sampai tepat waktu bersama anak buahnya dipanggil Bagong, di mana Hyunmin yang sadar kalau Sunhui dalam bahaya segera masuk menghentikan Suyon. Di saat yang sama, Tuan Choi akhirnya dibebaskan dan Udin hanya bisa minta maaf. Tapi ngomong-ngomong tentang Suyon yang masih hidup, 위험해라고. mereka seketika tersadar kalau Sunhui dalam bahaya. Mereka pun segera kembali ke rumah, tapi terlambat. Kamar Sunhui sudah terbakar, membuat ortunya histeris. Tapi anehnya, yang ditemukan hanyalah Bejo yang terkapar di halaman dengan luka tusuk. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, sebelumnya bukannya langsung menghentikan Suyon, si Hyunmin malah menyalakan rokok dan membakar tempat itu, membuat Suyon panik. Padahal niatnya cuma ingin mengancam Sunhui yang harus menyerahkan diri, tapi malah kejadian seperti ini. Sehingga ia segera melepaskan ikatan Sunhui lalu membawanya keluar. Namun Hyunmin sudah menunggunya, menyuruh Suyon masuk kembali ke dalam biar terbakar sekalian. Ya, ada yang aneh dengan Hyunmin, di mana Sunhui berusaha menghalangi, tapi Hyunmin melemparnya, membuat Sunhui pingsan. Jadinya Suyon gak berdaya, tapi Bejo tiba-tiba muncul. 손 들어. Hyunmin sih ngaku sebagai polisi melakukan itu untuk menyelamatkan Sunhui. Jadinya Bejo yang percaya ingin segera membawa Sunhui dari sana. Namun dengan begitu Hyunmin menghajar si Bejo hingga tak berdaya, lalu mengambil pistolnya sambil memberikan pisau tadi kepada Suyon, biar yang dituduh menusuk Bejo adalah Suyon dan ia hanya membela Bejo dengan menembak Suyon. Nah, kita kembali ke masa lalu Suyon yang rupanya hampir jadi korban perdagangan manusia, di mana malamnya ketika mereka disuruh naik ke truk, polisi datang sehingga Suyon memanfaatkan kelengahan penjahat itu untuk sembunyi di kolong truk. Ya, karena polisinya nggak melihat sesuatu yang janggal, para penjahat ini pun lolos. Tapi sialnya, Suyon kepergok sehingga ia segera kabur. Namun, ia malah tersudut di lantai 2 sebuah gedung. Tapi Suyon nggak nyerah, terpaksa lewat jalan sempit. Namun penjahat itu lompat menangkapnya. Tapi Suyon selamat, sedangkan penjahat tadi tewas terjatuh. Dan itulah pertama kali Suyon melihat orang tewas di depannya. Ya, kehidupan Suyon memang miris, makanya ia sangat bahagia ketika main bersama mereka. Tapi dendamnya kepada Sunhui menghancurkan kebahagiaan itu dalam sekejap. Dan sekarang nasib Suyon gak tahu bagaimana di tangan Hyunmin, karena setelah diperiksa gak ditemukan satupun jasad di rumah Tuan Choi. Ya, Hyunmin membawa Sunhui ke sebuah gedung tua, lalu meminta si Choi membawakan uang yang diminta. Kalau tidak, ia akan mengungkapkan semuanya kepada Sunhui. 잘 아시겠지만 반드시 혼자 와야 합니다. Besoknya ketika Hyunmin ke pasar, Sunhui pun terbangun dan melihat Bagong tertidur. Sunhui ingin kabur, tapi sial baginya, Hyunmin malah datang, marah kepada Bagong, menyuruhnya berjaga di depan gedung saja. Di lain sisi, Bejo ternyata nggak bisa diselamatkan, membuat kepolisian berduka, utamanya si Udin yang nangis tanpa henti. Nyesel, andaikan ia datang lebih cepat, mungkin Bejo masih hidup. Di mana ortu Sunhui datang ingin menceritakan semuanya. Di saat yang sama, karena belum ada kabar dari si Choi, Hyunmin pun cerita ke Sunhui siapa yang membakar rumah Kyung Ho dan siapa yang ingin membunuh Suyon. Tapi sebelum itu, Hyunmin ingin mengakui siapa dirinya sebenarnya. 아빠다.
네 친아빠. Sun Hui sih nggak terkejut karena dalam ingatannya ia sempat mengenang ketika ayahnya pamit kepadanya. Membuat Yun Min terdiam sejenak lalu berkata kalau si Choi sengaja mengadopsi Sun Hui setelah tahu Sun Hui anaknya. Jadi menurut versi Yun Min, si Choi membunuh putra sendiri tapi menjebak Yun Min sebagai pelakunya. Sehingga Yun Min dipenjara 12 tahun, makanya baru muncul sekarang untuk menyelamatkan Sun Hui dari niat jahat si Choi. Namun saat mencari cara, ia yang selalu mengikuti Sun Hui akhirnya tahu permasalahan Suyon, termasuk ketika Suyon dan Sun Hui masuk ke rumah Kyung Ho. Hyun Min pun menunggu di luar hingga malam sampai Sun Hui keluar berlumuran darah. Gak berapa lama ia melihat Nyonya Choi masuk ke rumah itu. Tapi ketika Hyun Min ingin masuk, sedan hitam tiba-tiba datang sehingga ia mengurungkan niatnya menyaksikan Nyonya Choi keluar tepat setelah sedan hitam masuk. Namun sekitar jam 12 malam Nyonya Choi kembali dan gak berapa lama dia keluar lagi di mana rumah itu sudah terbakar. Nah, ketika Suyon melabrak Sun Hui di kamar, Hyun Min ternyata ada juga di luar membahas insiden tersebut. Yang intinya tuh mereka sama-sama gak mau kalau Sun Hui ditangkap sebagai pembunuh Kyung Ho. Tapi mendengar teriakan Suyon di kamar, Choi pun memeriksa. Akhirnya tahu kalau Suyon lah yang menusuk Kyung Ho tapi memaksa Sun Hui menyerahkan diri. Jadinya Choi pun menyuruh Hyun Min membunuh Suyon, membuat Hyun Min pusing. Selain gak mau putrinya di penjara, ia juga harus melakukan perintah si Choi yang menyandera Sun Hui. Alhasil Hyun Min pun menjemput Suyon seperti sebelumnya, di mana Suyon kabur sebelum dibunuh. Beralih ke Choi yang cerita ke Udin kalau dalang dari semua ini adalah Hyun Min, orang yang membunuh putranya dulu dan pasti membunuh Bejo kemarin. Yah, entah siapa yang benar karena si Choi juga punya cerita versi berbeda. 요구를 들어주지 않으면 선의를 죽이겠다고. Nah, Choi dan istrinya pun menceritakan versi mereka kalau Hyun Min yang bebas penjara muncul di hadapan si Choi, protes mengapa anaknya diadopsi. Namun Choi nggak peduli itu karena baginya Sun Hui tetaplah putrinya, membuat Hyun Min tertawa. Toh ia juga senang jika anak kandungnya bahagia. Tapi 값은 얼마나 쳐주실 겁니까? ya, entah cerita siapa yang benar. Intinya Choi menggambarkan Hyun Min sebagai sosok ayah jahat yang memanfaatkan anak kandungnya demi uang. Awalnya Choi nggak masalah dengan itu, tapi ketika insiden Kyung Ho, Nyonya Choi yang nggak sadar keberadaan Hyun Min segera masuk ingin mengambil buku catatan Sun Hui. Namun Hyun Min menampakkan diri, ngaku kalau ia melihat Sun Hui membunuh Kyung Ho. Seketika Nyonya Choi panik, ngaku sebagai pembunuhnya karena nggak mau Sun Hui disalahkan. Hyun Min sih gak akan melaporkan itu, berjanji akan membereskannya. Yang penting mah Nyonya Choi memberinya uang. 선이가 살인범이 돼도 괜찮겠어? Ya, karena gak ada pilihan, Nyonya Choi terpaksa setuju. Segera pergi dari sana bersamaan dengan ortu Kyung Ho yang datang pakai sedan itu. Besoknya ia terperangah melihat berita kebakaran tersebut, tapi berusaha tersenyum di hadapan Sun Hui. Yang penting Sun Hui gak disalahkan akan kejadian tersebut. Lalu ketika Suyon melabrak Sun Hui di kamar, Hyun Min juga ada di sana meminta jumlah uang yang harus dibayar si Choi atas jasanya. Membuat Choi sangat terkejut karena gak percaya kalau Sun Hui yang membunuh. Tapi Hyun Min gak peduli, di mana ia yang duluan ke depan kamar mendengar kalau Suyon lah biang keroknya. Tapi demi duit ia bohong ke Choi bahwa Suyon adalah kaki tangan Sun Hui, membuat Choi terkejut. Hyun Min pun sembunyi biar Suyon yang keluar gak melihatnya. Setelahnya ia pun meminjam mobil Choi untuk membereskan Suyon. Jangan sampai nih kejahatan Sun Hui terungkap gara-gara Suyon. Choi sih berusaha menghentikannya, tapi karena gak mau Sun Hui ditangkap, ia jadi gak bisa menahan si Hyun Min. Tapi setelah berpikir panjang, mereka pun berencana membunuh Hyun Min biar masalahnya gak bertambah panjang. Makanya Nyonya Choi membeli bumbu kacang karena Hyun Min juga alergi kacang. Hanya saja Tuan Choi khawatir dengan itu, meminta istrinya pergi bersama Sun Hui ke Kanada duluan
biar dirinya lah yang mengurus semuanya. Tapi Nyonya Choi menolak karena nggak mau meninggalkan suaminya melawan Hyun Min sendiri, membuat mereka akhirnya berdebat. Dan itulah yang didengar Sun Hui di luar. Nah, cerita itu pun membuat Udin percaya, setuju untuk menyelamatkan Sun Hui dari si Hyun Min. Tapi pertanyaannya, cerita versi siapa yang benar? Singkatnya, Choi pun sengaja ingin memberikan uang kepada Hyun Min untuk mencari tahu lokasi Sun Hui disekap, sehingga polisi segera bersiaga di sana. Gak berapa lama mereka pun sampai, tapi masalahnya sniper gak bisa membidik Hyun Min karena terhalang tiang. Sehingga Choi gak ada pilihan meminta Udin mengizinkannya masuk. Karena bagi si Choi, Sun Hui adalah segalanya baginya, meskipun nyawa taruhannya. Alhasil Choi pun masuk menunjukkan tas uang itu, membuat Hyun Min terpancing, sehingga sniper berhasil membidiknya. Hyun Min pun terkapar, namun Sun Hui yang gak percaya kepada Tuan Choi memilih ayah kandungnya. Tapi ya, memang aneh si Hyun Min ini tega menodong putrinya demi keselamatannya. Namun itu juga mengingatkannya dengan sedikit kenangan bahagia ketika bersama Sun Hui kecil dulu. Tapi menyadari Hyun Min lengah, Choi pun segera menyerangnya, di mana mereka akhirnya gelut. Tapi melihat Hyun Min berhasil mengambil pistol, Choi pun terpaksa mendorongnya, membuat mereka sama-sama jatuh ke laut. Dan Sun Hui hanya bisa nangis, bingung siapa yang benar dan siapa yang jahat, macam rakyat Konoha yang dipermainkan oleh para politisi. Nah, biar nggak bingung, berikut kejadian sebenarnya. Jadi, setelah istrinya meninggal, Hyun Min yang nggak punya kerjaan membawa Sun Hui pulang ke rumah ibunya, bukan untuk membahagiakan sang ibu, tapi untuk mengambil uang. 시끄러! 얼른 돈 내라! Seketika Sun Hui ketakutan dan Hyun Min yang menemukan uang segera pergi, berjanji kepada Sun Hui untuk segera kembali. Dan itulah satu-satunya kenangan yang tersimpan di ingatan Sun Hui. Nah, bukannya cari duit halal, si bangke ini malah judi pacuan kuda, tapi boncos. Membuatnya pusing cari duit di mana lagi buat judi. Secara kebetulan ia berpapasan dengan pria tua mabok, sehingga ia segera membegalnya. Jadinya karena memakai kartu kredit korban, ia dengan gampangnya ditangkap. Ia pun membela diri di hadapan jaksa, bohong kalau ia hanya menemukan dompet tersebut sambil pura-pura sedih, cerita tentang putri dan ibunya yang harus ia hidupi. Menariknya, jaksa yang menanganinya bernama Choi Hyun Min, sama persis dengan namanya yang gak lain adalah Tuan Choi. Ya, ada alasan mengapa Tuan Choi mengubah namanya menjadi Choi Jin Yuk, termasuk berganti karir menjadi pengacara, dan itu akan dijelaskan nanti. Intinya, di masa lalu ini, kesamaan nama tersebut membuat Tuan Choi menaruh simpati kepada Hyun Min, dan akhirnya membebaskannya karena kurangnya bukti, di mana Hyun Min sangat berterima kasih kepadanya, tapi di belakang si kambing ini sepertinya punya rencana lain. 최현민 검사님. Dan benar saja, malamnya ia pun menunggu Choi yang mabuk pulang, di mana Bagong disuruh mengalihkannya. Lalu 빨리 오셨네요. dengan begitu ia dapat mengambil kartu nama si Choi. Nah, sebelum lanjut, kita harus mengenal polisi Udin lebih dalam. Polisi yang berdedikasi tinggi terhadap kerjaannya, tapi kejujurannya menangani kejahatan membuatnya ditinggalkan istri dan anaknya. Akibat nyawa mereka selalu terancam. Ya, beginilah resiko menjadi aparat jujur ketika banyak penjahat yang berkuasa. Paginya, ia pun pulang membawa Sun Hui, sedangkan Nyonya Choi marah mengapa suaminya selalu saja minum-minum. Choi sih terima-terima saja, karena itu adalah bentuk rasa sayang istrinya. Tapi nggak berapa lama, Nyonya Choi pun pamit ke WC bersamaan dengan nama Choi Hyun Min yang dipanggil. Tapi 예, 여기요. ya, si Hyun Min sejak tadi menunggu momen itu biar pertemuan mereka tuh nampak alami. Dengan begitu mereka pun ngobrol
di mana Hyunmin curhat tentang alergi kacang yang dialaminya dan putrinya. Pokoknya ia memberi kesan ayah yang sayang kepada putrinya tapi nggak punya duit, sehingga Choi pun semakin bersimpati kepadanya. Nggak hanya itu, ia dengan sengaja membeli cemilan kacang, menyerahkannya kepada anak Tuan Choi bernama Sang Ho ini, sambil minta tolong agar Sang Ho menemani putrinya. Padahal mah Hyunmin menjebak Sang Ho yang akhirnya memberikan cemilan kacang itu kepada Sunhui. Alhasil Sunhui pun dirawat, di mana Hyunmin menunjukkan wajah sedihnya, minta maaf karena keteledorannya, membuat Sang Ho merasa bersalah. Ngaku kalau ia nggak punya duit membayar rumah sakit karena dirinya hanyalah agen asuransi yang sudah 3 bulan nggak dapat pelanggan. Jadinya Tuan Choi semakin percaya kepadanya, membayar biaya rumah sakit itu, bahkan setuju membeli produk asuransi Hyunmin. Gak hanya dirinya, karyawan Tuan Choi pun disuruh ikut, termasuk istrinya, putranya, bahkan Sunhui pun dimasukkan. Pokoknya Tuan Choi membantu parasit ini sebisanya. Nah, merasa sudah aman, si kambing semakin menjadi-jadi, pura-pura sakit mental biar dapat berobat di klinik Nyonya Choi. Ya, saat itu Nyonya Choi masih menjadi psikolog, di mana si kambing memberi bunga sebagai bentuk terima kasihnya. Padahal dari gelagatnya tuh, si kambing menggoda Nyonya Choi. 남편분이 안 사다 주세요? 그이는 이런 쪽으로는 전혀 센스가 없는 사람이라. Ya, inilah definisi parasit sebenarnya, memanfaatkan semua yang dimiliki Tuan Choi, termasuk mengaku sebagai jaksa Choi dengan menunjukkan kartu nama itu untuk menakut-takuti mafia, sehingga mafia tersebut terpaksa menyetor sejumlah uang. Singkatnya, mafia yang tahu ditipu menangkap Hyunmin, namun Hyunmin gak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah habis dipakai judi. Tapi melihat berkas asuransi keluarga Tuan Choi dan Sunhui, kalau ahli warisnya bernama Choi Hyunmin, mafia seketika punya ide. Yah, daripada uangnya gak kembali, ia pun memaksa Hyunmin membunuh salah satu dari keempat orang tersebut biar asuransinya cair. Toh si mafia tahu akal-akalan Hyunmin, sengaja menaruh nama Tuan Choi sebagai ahli waris biar Hyunmin yang namanya sama dapat mengklaimnya. Besoknya Sunhui sedih merawat neneknya yang sakit, namun bukannya membeli obat, si kambing yang datang malah langsung mengajak Sunhui keluar. Tapi melihat wajah Hyunmin babak belur, sang ibu yakin kalau Hyunmin ingin memanfaatkan Sunhui. 나문 si kambing ini nggak peduli. 뭐 경찰에 신고를 한다거나 이상한 짓 하지 마세요. 아들 범죄자 만들고 싶은 거 아니면. Ya, karena masih membutuhkan keluarga Choi, Hyunmin pun memilih mengorbankan Sunhui, membawanya ke dermaga, ingin mendorongnya. Beruntung Tuan Choi dan keluarganya datang. Mafia yang mengawasi membiarkannya, karena itu justru lebih menguntungkan. Toh keberadaan jaksa Choi sebagai saksi nantinya akan menguatkan kepercayaan pihak asuransi. Nah, mereka pun nyebrang ke pulau sebelah, di mana Hyunmin pamit mengajak Sunhui berkeliling pulau, padahal membawanya ke ujung tebing, lagi-lagi ingin mendorongnya, tapi 선이야, 이리 와. 밥 먹으러 가자. ya, lagi-lagi juga rencana si kambing gagal, membuatnya semakin pusing. Alhasil, ia pun jadi bulan-bulanan mafia. Singkatnya, Choi akhirnya tahu kalau Hyunmin menyelewengkan dana asuransi yang disetor karyawannya, di mana secara kebetulan Hyunmin nelpon meminta Tuan Choi datang ke toko baru yang akan dibukanya. Ya, si kambing membuka toko cat, gak peduli dengan tata ruangnya. Toh tujuannya bukan menjual, tapi meminta Tuan Choi membantunya modal usaha. Namun, 내 지인들한테 받은 보험료 횡령하려는 거야? ya, kali ini Tuan Choi menolak sebelum Hyunmin mengembalikan dana asuransi karyawannya. Berjanji gak akan membawanya ke ranah hukum karena sudah menganggap Hyunmin sebagai teman. Hyunmin sih bersujud memohon, tapi Tuan Choi gak peduli lagi, membuat Hyunmin sangat murka. Nah, di rumah Choi pun curhat kalau ia memperlakukan Hyunmin dengan sangat baik karena mengingatkannya kepada adiknya bernama Taehyun, yang dulu tuh selalu dibully. Tapi Choi gak berani membelanya, hingga akhirnya adiknya yang depresi meninggal dalam kecelakaan.
Makanya sekarang ia nggak ingin melihat Hyunmin berakhir seperti adiknya. Namun kecurangan yang dilakukan Hyunmin membuatnya sangat sedih. Di lain sisi, Hyunmin hampir saja dibuang dari atap gedung, sehingga ia memohon diberi kesempatan sekali. Ia nggak lagi punya pilihan membawa Sunhui menemui Sang-ho yang baru pulang sekolah, di mana Hyunmin meminta bantuan Sang-ho menjaga Sunhui di toko cat itu. Alasan kalau dirinya sibuk, padahal mah ia punya niat jahat kepada Sang-ho. Nah, si kambing menaruh obat tidur di kedua jus itu karena memang ia nggak peduli kepada Sunhui. Yang penting ia bisa memanfaatkan Sang-ho untuk mendapat uang. Gak berapa lama Nyonya Choi mendapat telepon dari tempat les kalau Sang-ho nggak hadir. Membuatnya gelisah karena sejak tadi nelpon Sang-ho tapi nggak diangkat. Ia pun mengabari suaminya, namun Tuan Choi biasa saja, yakin kalau Sang-ho pergi nongkrong bersama teman-temannya. Lagian saat ini Tuan Choi sibuk karena menangani kasus besar di mana penjahatnya sudah ada di hadapannya, yang gak lain adalah bos mafia itu. 검사 사칭권에 대해서 말입니다. Ya, demi mengurangi masa hukumannya, bos mafia pun membocorkan kejahatan Hyunmin. Di saat yang sama, si kambing makan dengan santainya di depan Sang-ho dan Sunhui yang ketiduran, mengambil ponsel Sang-ho yang sejak tadi berbunyi, lalu keluar ingin menggembok tokonya. Tapi polisi tiba-tiba datang menangkap. Ya, berkat keterangan bos mafia tadi, kejahatan si kambing pun terbongkar, di mana mereka menggeledah toko tapi nggak menemukan hal yang penting, termasuk ruangan Sang-ho dan Sunhui berada. Membuat si kambing tersenyum puas, entah bagaimana ia mengakali hingga polisi gak menemukan ruangan itu. Nah, di kantor polisi, 제가 살아야 상호도 삽니다. jelas dong Tuan Choi murka, tapi si kambing gak peduli. Pokoknya ia hanya akan membebaskan Sang-ho jika Choi juga membebaskannya. Di saat yang sama, Sang-ho akhirnya terbangun, bingung karena gak menemukan ponselnya, segera membangunkan Sunhui. Tapi Sunhui masih terlelap. Karena gelap, ia pun ingin menyalakan lampu, tapi si kambing sudah mengakalinya hingga terjadi konslet. Sementara polisi akhirnya berhasil melacak lokasi terakhir ponsel Sang-ho yang aktif, yaitu di toko cat si kambing, membuat Tuan Choi akhirnya tersadar akan kejanggalan toko tadi. Ya, saat pertama datang ke sana, ia teringat kalau ada pintu di dekat kipas angin. Tapi tadi yang ada di sana adalah lemari. Artinya Sang-ho pasti disekap di sana, sehingga mereka segera bergegas bersama Nyonya Choi yang baru datang. Beralih ke toko itu, di mana Sunhui akhirnya bangun, dan gak berapa lama asap masuk ke ruangan itu, sehingga Sang-ho segera mendobrak pintunya, tapi terlambat. Api sudah menutup jalan keluar. Nah, melihat jendela kecil di sana, Sang-ho pun segera memecahkannya, lalu mengeluarkan Sunhui. Setidaknya Sunhui bisa selamat. Setelahnya ia pun berusaha menerobos api tersebut dengan susah payah, tapi sial baginya, pintu keluarnya terkunci. Ingin mendobraknya, tapi gak berapa lama mereka baru sampai, di mana Tuan dan Nyonya Choi teriak histeris memohon putranya diselamatkan. Namun semuanya terdiam ketika pemadam membawa Sunhui yang masih hidup keluar, dan Sang-ho dikabarkan sudah meninggal. Singkatnya, demi melupakan tragedi naas tersebut, Choi pun mengganti namanya, bahkan beralih profesi jadi pengacara. Sedangkan Nyonya Choi berhenti sebagai psikolog karena harus menyembuhkan mentalnya sendiri. Hanya saja, 그 아이 말이에요. ya karena Hyunmin di penjara dan neneknya meninggal, maka Sunhui melanjutkan hidup di panti asuhan, membuat Nyonya Choi sangat sedih melihat nasib Sunhui yang kini pendiam. Toh Sunhui gak salah apa-apa, tapi harus hidup menderita akibat kelakuan si kambing. Karena itu mereka yang awalnya hanya ingin tahu nasib Sunhui, akhirnya jadi sering menjenguknya diam-diam, di mana suatu hari Suyeon menegurnya sehingga Nyonya Choi minta tolong. 저랑 친구해줄래? Dengan begitu, Suyeon pun mendekati Sunhui hingga akhirnya menjadi sahabat seperti yang diceritakan sebelumnya.
Singkatnya, Nyonya Choi memutuskan untuk mengadopsi Sunhui, minta maaf kepada suaminya, tapi Tuan Choi nggak masalah. Toh ia sependapat dengan alasan istrinya mengadopsi Sunhui. Hanya saja Tuan Choi mengingatkan kalau nggak ada satupun orang di dunia ini yang akan mengerti dengan keputusan mereka tersebut. Toh orang gila mana yang tulus membesarkan anak dari pembunuh anak kandungnya sendiri. Yah, inilah alasan mengapa Tuan Choi dan ibunya nggak lagi akur. Tapi itu nggak masalah karena bagi mereka Sunhui bukanlah anak pembunuh, tapi Sunhui adalah nyawa yang sangat ingin Sang Ho lindungi. Makanya mereka harus melanjutkan keinginan terakhir Sang Ho. Dan sekarang Sunhui hanya bisa nangis di pelukan sang ibu. Beruntung Suyon ditemukan disekap di lemari dalam kondisi masih hidup. Begitupun dengan Tuan Choi yang selamat, berbeda dengan si kambing yang hanyut entah kemana. Yah, dari dua versi cerita sebelumnya, yang benar adalah cerita versi Tuan Choi. Singkatnya, Sunhui pun dapat melanjutkan hidup, meminta Jiun menemaninya berbelanja, tapi kelakuan Sunhui nampak aneh. Di jalan pulang, ia pun berterima kasih kepada Jiun atas semuanya sambil pamit pergi, membuat Jiun bingung karena kata-kata Sunhui tersebut seolah-olah ingin berpisah untuk selamanya. Nah, di rumah Sunhui pun membersihkan bekas kebakaran tersebut. Setelahnya ia memasak karena hari ini tuh bertepatan dengan ulta Sang Ho, di mana saat ortunya datang ia pun menyambut dengan senyuman, minta maaf karena ia sudah tahu kalau Sang Ho meninggal akibat menyelamatkan dirinya. Ngerti mengapa selama ini ortunya menatapnya dengan kehampaan dan kesedihan meskipun nampak tersenyum. Jadi dengan hidangan tersebut, Sunhui berharap mereka akan kembali seperti sebelumnya, memulai semuanya dari awal. Membuat ortunya bahagia, tapi ada yang aneh ketika Sunhui menyiapkan sup, di mana tangannya nampak gemetar dan ortunya sadar akan hal itu. Hanya saja mereka nggak peduli, yang penting mereka dapat makan dengan bahagia. Di lain sisi, Jiun yang terganggu dengan kata-kata Sunhui tadi akhirnya menghubungi Udin. Yah, dugaan Jiun benar, di mana sup itu ada obat tidurnya dan yang muncul adalah si kambing. Jadi sebelumnya Hyunmin menghubungi Sunhui, mengajaknya untuk menjalani hidup bersama sebagai ayah dan anak. Toh sebagai anak pembunuh, Sunhui gak mungkin tinggal bersama Tuan dan Nyonya Choi. Tapi untuk mewujudkan itu, Sunhui harus membantunya merampok uang dari Tuan Choi. Alhasil terjadilah seperti sekarang dan Sunhui setuju karena Hyunmin berjanji tidak akan mengganggu Tuan dan Nyonya Choi lagi. Di mana Sunhui menawarkannya makan dulu, membuat si kambing pun tertawa puas, segera mengambil vodka di meja sambil menyuruh Sunhui mengantarnya ke tempat uang tersebut. Uang yang akan mendukung kehidupan mereka ke depan. Sunhui pun menunjukkan berangkas di ruangan Tuan Choi dan sandinya adalah ulang tahunnya. 6월 29일이었나? Nah, si kambing pun segera memasukkan kode ulta Sunhui, tapi salah, membuatnya panik. Apalagi Sunhui ada di depannya, bertanya ulang tahun siapa itu. 제 생일 기억 못해요? 기억해! 기억하다고! Si kambing pun memasukkan banyak kode, tapi nggak ada yang berhasil. Saking paniknya, ia langsung menenggak minuman yang ada di depannya sambil berusaha mengingatnya. Dan itu membuat Sunhui tersadar kalau Hyunmin tuh memang gak menganggapnya sebagai anak, tapi hanya menganggapnya sebagai alat untuk mendapatkan uang. Gak berapa lama berkat minuman itu, Hyunmin akhirnya teringat ketika Sunhui lahir dulu, di mana akhirnya kode itu berhasil membuka berangkasnya, membuat si kambing senang menunjukkan uang yang dapat menjadikannya sebagai ayah yang baik bagi Sunhui. Namun yah, si kambing tiba-tiba merasakan sakit yang sangat hebat di tenggorokannya, berusaha menahannya tapi nggak tertolong lagi, di mana Sunhui hanya memandanginya sambil meneteskan air mata. 미안할 수밖에 없었어요. Yah, sebelumnya Sunhui menaruh racun di semua minuman yang ada di sana karena sejak awal tuh ia memang ingin membunuh ayah kandungnya agar kedua ortu angkatnya bisa lepas dari parasit tersebut.
Gak hanya itu, Sunhui juga ingin mengakhiri hidupnya biar ortu angkatnya gak punya beban lagi. Namun, ya itu Tuan dan Nyonya Choi yang benar-benar menyayangi Sunhui dengan sangat tulus. Layaknya keluarga, gak seperti Hyunmin yang lebih mementingkan uang. Gak berapa lama polisi pun datang di mana Sunhui dan ortunya pura-pura tidur biar Sunhui gak ditangkap sebagai pelaku yang membunuh Hyunmin. 3 tahun kemudian, Sunhui menghilang tanpa jejak karena merasa dirinya hanyalah manusia yang menyakiti ortu angkatnya, di mana Jiun selalu mengirim email memberi kabar tentangnya serta kabar Tuan dan Nyonya Choi. Gak peduli Sunhui gak membalas, setidaknya Sunhui dapat tersenyum mengetahui kabar baik mereka. Udin sendiri rutin menjenguk makam si Bejo, polisi muda dan jujur yang setia menemani keegoisannya menyelesaikan kasus berbahaya. Berbulan-bulan kemudian, Suyeon yang dipenjara atas pembunuhan Kyung Ho dan penyerangan Jiun sebelumnya akhirnya dibebaskan, di mana kakaknya dan Jiun menjemputnya di depan. Suyeon pun minta maaf, tapi Jiun sudah memaafkannya sejak lama, mengajaknya ngopi berdua sambil mengenang kenangan manis saat berempat dulu. Suyeon sendiri bercerita kalau meskipun dulu ia iri kepada Sunhui, tapi baginya Sunhui adalah keluarga yang selalu dirindukannya. Makanya ketika Hyunmin ingin membakar mereka, Suyeon yang awalnya marah kepada Sunhui akhirnya mati-matian menyelamatkannya. 선이 보고 싶다. 그럴 자격 없는 건 알지만. Di lain sisi, mereka melanjutkan hidup sambil mengenang kebahagiaan bersama Sunhui. Setidaknya kenangan itu dapat mengobati sedikit kerinduan mereka kepada Sunhui. Namun, 방금 선이가 있었던 것 같아요. ya, Nyonya Choi menyadari keberadaan Sunhui di luar, sehingga mereka segera mengejarnya. Dan memang benar, itu Sunhui. Alhasil, mereka pun mengajaknya makan. Tapi Sunhui gak berhenti minta maaf. Harusnya tuh dirinya gak muncul lagi. Gak mau kehadirannya membuat ortunya mengingat insiden buruk penyebab Sang Ho meninggal. Hanya saja, sejauh apapun ia pergi selama 3 tahun terakhir ini, ia gak bisa menahan kerinduannya, memutuskan kembali. Setidaknya dapat melihat ortunya untuk terakhir kalinya. Yah, tadi Sunhui juga ada di depan kafe melihat 2 sahabatnya di sana. Namun sekarang Sunhui tersadar kalau melihat mereka saja nggak cukup, sehingga 제가 두 분의 딸로 살아가도 될까요? tentu saja ortunya sangat bahagia segera memeluk Sunhui, meyakinkan kalau mereka gak pernah menyimpan dendam sedikit pun kepada Sunhui. Dengan begitu, Sunhui pun menulis surat buat sang nenek, mengajaknya foto keluarga. 할머니를 믿고 있는 손녀, 선이가. Alhasil, surat itu pun membuat sang nenek tersadar kalau gak ada gunanya menjalani hidup dengan terbelenggu insiden masa lalu. Memutuskan datang membuat Tuan Choi terkejut, di mana mereka akhirnya saling minta maaf atas keegoisan masing-masing. Utamanya mereka sebagai sesama ibu yang sama-sama kehilangan anak kandung. Toh sang nenek ngerti betul penderitaan yang dialami menantunya ini. 네 마음이 가장 아팠을 텐데. 미안했다. Alhasil terciptalah foto keluarga di mana mereka akhirnya melanjutkan hidup seperti biasa, menciptakan banyak kenangan indah yang harusnya dilakukan sebagai keluarga. Dan tamat. Yah, dari drama ini kita belajar makna besar dari kata yang disebut keluarga, bahwa hubungan keluarga tercipta bukan karena ikatan darah, tapi karena kita saling menyayangi. Toh terkadang ada yang punya ikatan darah tapi gak merasa keluarga, tapi ada juga yang gak punya ikatan darah tapi menyayangi layaknya keluarga. Dan yang terpenting, meskipun uang adalah segalanya, tapi hubungan keluarga jauh lebih berharga, seperti yang dialami Hyunmin. Mengejar uang hingga melupakan keluarga, tapi pada akhirnya tewas juga karena uang yang dikejar. Yah, begitulah lika-liku pasal kehidupan. Semua akan nikmat jika punya uang, tapi akan jauh lebih bahagia jika punya keluarga yang menyayangi dan melindungi. Pertanyaannya, apakah kalian telah menciptakan banyak kenangan indah bersama keluarga?
Sekian dari saya. Wassalam.